record on this. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Akila Ilmi Salsabila dengan NIM 211011111124. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang juga menjadi tugas dari mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Ade Nur Rohim, SHI, MEI, CDIF. Di sini proposal saya berjudul Pengaruh Green Marketing, Brand Image, dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian produk Savia Natural. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bab 1, di mana apa yang melatar belakangi penulisan proposal ini, yaitu industri kosmetik dan perawatan diri mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi jumlah produk, inovasi formula, maupun strategi pemasarannya. Berdasarkan data BPOM, yang bisa dilihat di sebelah kiri tabel dan grafiknya, yaitu jumlah produk kosmetik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari 2021 hingga 2025 merupakan yang tertinggi dibandingkan kategori lainnya, mencapai 407.778 produk. Kemudian yang akan saya highlight yang kedua yaitu fenomena fast beauty, di mana fenomena ini adalah model bisnis yang menekankan produksi cepat, murah, dan trend-sentris dalam industri kecantikan. Clove Research pada tahun 2024 dan IDN Times menyoroti bahwa selain menciptakan peningkatan limbah plastik, fast beauty juga menyebabkan degradasi lingkungan karena tingginya penggunaan bahan sintetis dan proses produksi intensif energi. Kemudian yang akan saya highlight, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut, permintaan akan produk skincare yang ramah lingkungan juga meningkat. Savia Natural sebagai merek lokal khas Indonesia menawarkan produk perawatan kulit berbahan dasar tumbuhan bebas sintesis dan juga vegan. Meskipun memiliki komitmen dan pendekatan yang berkelanjutan, Savia Natural ini menurut data Kompas tahun 2024 belum berhasil masuk ke dalam top 10 besar merek skincare terlaris di Indonesia, seperti yang terlihat pada data di sebelah kiri. Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin lebih dalam membahas tentang hal tersebut. Kemudian selanjutnya, gap research yang pertama yaitu green marketing. Green marketing memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian menurut Febrianti, Hermawan, dan Guntara. Kemudian selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mubarokah, Purnomo, dan Utomo juga menyatakan bahwa green marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk brand image memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian menurut dari Supangkat, Puju Prastiono, Siska Dwintri, dan Sudarwanto pada tahun 2022. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fatia, Ramadanti, dan Gunaningrat tahun 2024, kemudian Purwanti dan Cahyanti pada tahun 2022, menyatakan bahwa brand image tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk brand awareness juga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian menurut Katerina, Simanjutak, Trenggana, dan Tira pada tahun 2023, kemudian Ilham, Wijaya, dan Aminah pada tahun 2024. Namun, penelitian oleh Ramadhani, Fauzi, dan Absah pada tahun 2021 menyatakan bahwa brand awareness tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalahnya terdapat 3, yaitu apakah terdapat pengaruh green marketing terhadap keputusan pembelian produk skincare ramah lingkungan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk skincare ramah lingkungan. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian produk skincare ramah lingkungan. Kemudian tujuan penelitiannya, pertama untuk mengetahui, membuktikan, dan juga menganalisis pengaruh green marketing terhadap keputusan pembelian produk Savia Natural. Dan yang kedua untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk Savia Natural. Dan yang ketiga untuk mengetahui, membuktikan, dan juga menganalisis pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian produk Savia Natural. Dan yang terakhir, terdapat manfaat penelitian, terdapat 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis sebagai berikut. Kemudian kita masuk
kepada bab 2, yaitu yang pertama akan ada landasan teori, apply teori yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada keputusan pembelian, kemudian ada green marketing, ada brand image, dan juga brand awareness. Kemudian untuk grand teorinya saya menggunakan manajemen pemasaran dan juga perilaku konsumen sebagai acuannya. Untuk selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya pakai yaitu ada 10 dari jurnal nasional yang terindeks di Sinta dan juga ada 5 jurnal internasional yang saya gunakan, seperti contoh 3 yang disampaikan berikut. Kemudian selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini ada 3, yaitu hipotesis pertama, green marketing memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare. Hipotesis kedua, brand image memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare. Dan hipotesis ketiga atau H3, yaitu brand awareness sebagai X3 memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare. Lalu untuk selanjutnya terdapat metode penelitian. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian saya, yaitu seluruh konsumen online Sevia Natural. Untuk pemilihan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pria dan wanita, kemudian berusia lebih dari 17 tahun, kemudian pernah melakukan pembelian produk Sevia Natural minimal 1 kali dan berdomisili atau berkegiatan di wilayah Jabodetabek. Kemudian saya menggunakan rumus Cochrane untuk menghitung sampel tersebut. Lalu ada teknik pengumpulan data yang di mana jenis data yang saya gunakan yaitu data kuantitatif. Sumber datanya berdasarkan data primer dan sekunder, dan pengumpulan datanya dengan kuesioner, yaitu dengan Google Form. Lalu yang ketiga ada teknik analisis data dan uji hipotesis. Saya menggunakan analisis statistik deskriptif dan juga analisis data inferensial dengan Smart PLS. Kemudian saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Kemudian dalam pengukuran variabel saya menggunakan skala Likert dengan bobot 1-5, di mana 1 yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian untuk variabelnya dengan keputusan pembelian atau variabel Y, indikatornya terdapat 6, pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran dengan skala pengukuran Likert. Kemudian variabel X1 yaitu green marketing dengan indikatornya green price, green product, dan juga green promotion. Kemudian dengan variabel X2 yaitu brand image, indikatornya kekuatan asosiasi merek, kesukaan asosiasi merek, kemudian keunikan asosiasi merek. Dan untuk variabel brand awareness atau X3 yaitu indikatornya daya ingat atau recall, pengenalan atau recognition, pembelian atau purchase, dan penggunaan atau consumption. Mungkin sekian paparan dari saya. Apabila ada masukan dan saran, bisa diketik di kolom komentar atau menghubungi dari email saya ataupun dari YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.